Shalom, jumpa lagi di Klavos Malamoy di Danau Framu, Kabupaten Meibrat. Saya akan berbagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di tempat yang indah ini Bapa, alam ciptaan-Mu, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau memberkati tempat yang indah bagi kami semua umat-Mu manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih lewat tempat ini. Hamba akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap mereka yang terhubung dengan Klavos Malamoy. Kerinduan kami biarlah kebenaran firman yang kami bawakan di tempat ini akan memberkati setiap mereka yang mendengarkannya, sehingga firman Tuhan benar-benar akan membangun seluruh kehidupan rohani kami. Kami akan hidup mengenal Tuhan, kami akan hidup semakin dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Inilah kami siap untuk mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang diangkat bagi kita dalam kitab Yosua pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberinya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang selalu setia kepada janjinya. Dia Allah yang tidak saja berjanji kepada manusia, tetapi Ia suka menggenapi dan Dia selalu menepati janjinya kepada umat ciptaannya. Nah, inilah yang harus kita lihat dan perhatikan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Artinya ayat ini mau mengingatkan saudara dan saya, mari kita belajar untuk terus berpegang kepada firman-firman Tuhan yang adalah janji-janji Tuhan yang Dia berikan bagi setiap kita. Karena disinilah lewat bacaan firman Tuhan ini Dia mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang pernah Dia dijanjikan kepada bangsa Israel dan keturunannya, semuanya itu ditepatinya. Dalam kitab Yosua ini diceritakan ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, Dia memberikan tanah Kanaan, Dia akan memberikan keamanan kepada mereka, Dia akan menjaga seluruh kehidupan mereka. Alkitab mengatakan lewat cerita ini bahwa semua yang dijanjikan Tuhan itu terjadi seperti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan bukan saja itu, ayatnya yang ke-45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bayangkan saudara, dikatakan semuanya dipenuhi. Berarti tidak ada satu janji Tuhan pun yang Tuhan sudah perkatakan Dia tidak melakukannya. Semua pasti Dia melakukannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya yang hidup percaya kepada Dia. Mari kita belajar untuk berpegang kepada firman-Nya yang adalah janji-janjinya kepada saudara dan saya. Apa yang Dia janjikan pasti akan Dia lakukan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup tidak sungguh-sungguh kepadanya, maka kita tidak akan pernah merasakan janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Banyak orang Kristen, dia sibuk dengan pelayanan, dia aktif dalam pelayanan, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia tidak bisa berpegang kepada janji Tuhan kalau Tuhan itu sanggup untuk melepaskan dia. Akhirnya dia akan hidup dalam kekhawatiran, dalam stres, ketakutan dan lain sebagainya. Padahal janji firman Tuhan lewat cerita Yosua ini sudah menegaskan kepada saudara dan saya, apa yang Tuhan janjikan pasti Dia akan lakukan. Nah, oleh karena itu saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk membangun hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya hanya dengan kesungguhan kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan menjadi real.
di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa membangun kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau kita mau untuk membangun kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada 3 cara yang saya bagi kita. Yang pertama, saudara harus suka akan firman Tuhan. Saudara, firman itu harus menjadi kesukaan kita. Hanya dengan suka akan firman Tuhan, itulah yang membuat kita akan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang Kristen bagaimana dia katakan dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, dia tidak akan hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu hanya dengan memiliki kesukaan akan firman Tuhan, itulah yang membuat kita akan mampu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidup suka akan firman Tuhan. Firman itu kan Allah itu sendiri yang berbicara, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita suka mendengarkan apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia janjikan, maka saya percaya itu tidak akan pernah membuat kita lemah, tetapi itu akan membuat kita menjadi kuat. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk suka akan firman Tuhan. Itu salah satu cara bagaimana agar kita hidup sungguh-sungguh kepadanya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat membangun kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Yang kedua, kita harus senantiasa suka akan hal-hal rohani. Nah, saudara, hal-hal rohani itu harus menjadi kesukaan setiap kita orang percaya. Saudara orang Kristen, tapi kalau hal-hal rohani tidak menjadi kesukaanmu, maka engkau tidak akan hidup menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contohnya, ketika saudara sebagai orang Kristen, saudara malas membaca Alkitab, itu tandanya saudara tidak suka akan hal-hal rohani. Saudara tidak suka mendengarkan firman, tandanya engkau tidak suka hal-hal rohani. Tandanya engkau tidak suka beribadah, tandanya engkau tidak suka akan hal-hal rohani. Nah, bagaimana hal-hal rohani itu kalau engkau tidak suka, engkau bisa memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saya percaya tidak akan mungkin engkau akan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hal-hal rohani itu bukan menjadi kesukaan saudara. Nah, oleh karena itu mari kita belajar suka akan hal-hal rohani, supaya ketika kita suka akan hal-hal rohani, kita akan mendapat membangun kehidupan kekristenan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat membangun kehidupan kita agar selalu kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Yang ketiga, kita harus mau untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, yang ketiga, mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Artinya, setiap firman yang kita dengarkan, tidak cukup kesukaan kita akan firman, tidak cukup kita suka hal-hal rohani, tapi yang lebih daripada itu, kita harus mau mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, bekerja di dalam kebenaran, berdiri di dalam kebenaran, melayani di dalam kebenaran. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kesungguhan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran, itulah yang membuat kita bisa hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa membangun kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya saudara, kalau 3 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita dapat hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pasti percaya kita kepada Tuhan itu ada, dan kita bisa mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan bukan saja kita alami, kita tahu janji itu dan kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Ingat, janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang bukan saja berjanji, tetapi dia juga Allah yang suka menepati akan janjinya. Mari kita belajar untuk percaya akan janji Tuhan, supaya perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kita tidak lemah. Karena apa? Ada janji-janji Tuhan yang menyertai kehidupan kita, yang kita percayai itu ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah setiap kita dimampukan untuk mendengar dan juga melakukan apa kata firman-Nya di dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami di saat ini. Kami rindu Bapa, kami ingin hidup sungguh-sungguh kepadamu. Tolong kami semua, mampukan kami, sehingga
ketika kami memiliki kerinduan untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. 3 cara yang dibagikan bagi kami. Biarlah itu Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu untuk melakukan itu di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kehidupan perjalanan kekristenan kami tidak akan menjadi kehidupan perjalanan kekristenan yang lemah, tetapi kami akan menjalani kehidupan kekristenan kami yang terus berjalan mengalami kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus tolong kami semua, mampukan kami semua agar kami mampu untuk melakukan apa kata firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi Klavos Malamoy, Tuhan memberkati, biarlah siaran ini terus dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Sehingga lewat siaran ini kami percaya tanah Papua akan diberkati oleh Tuhan. Dan semua orang yang tinggal di tempat ini pun akan diberkati oleh Tuhan. Inilah kami dengan segala syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.